Di sebuah hutan hijau yang damai, hiduplah asai kansel yang terkenal cerdik dan penuh rasa ingin tahu. Ia selalu ingin mencoba hal-hal baru. Suatu pagi, saat berjalan di tepi sungai, Kancil melihat sesuatu yang aneh di langit. Awan-awan terlihat sangat rendah, seolah bisa disentuh. Wah, bagaimana rasanya ya kalau aku bisa ke sana, gumam Kancil. Ia mencoba melompat, tapi tentu saja tidak sampai. Namun rasa penasarannya tidak hilang. Aku harus menemukan cara, katanya bersemangat. Tanpa ia sadari, keinginan itu akan membawanya ke petualangan yang tak pernah ia bayangkan. Kancil mulai mencari cara untuk mencapai awan. Ia bertanya pada burung, monyet, dan bahkan angin. Hingga akhirnya, seekor burung elang berkata, "Di ujung hutan, ada pohon tertinggi. Dari sana, kamu bisa melihat jalan ke negeri awan." Kancil langsung berlari ke sana. Setelah perjalanan panjang, ia menemukan pohon raksasa yang menjulang tinggi hingga menembus awan. Dengan hati berdebar, Kancil mulai memanjat. Semakin tinggi ia naik, angin semakin dingin, dan awan mulai menyelimuti tubuhnya. Saat ia sampai di puncak, dunia di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi di hutan. Ia berdiri di atas hamparan awan yang lembut seperti kapas. Ini, Negeri Awan, Baisiknya Kagum. Negeri awan begitu indah. Awan-awan berbentuk aneh dan lucu, ada yang seperti istana, ada yang seperti hewan. Kancil berjalan dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia bertemu makhluk kecil bercahaya. "Selamat datang," kata makhluk itu. "Aku Lumo, penjaga negeri awan." Kancil tersenyum. Tempat ini luar biasa. Namun Lumo terlihat khawatir. "Negeri ini sedang dalam bahaya," katanya. Awan-awan mulai menghilang karena ada yang mengambil cahaya dari inti awan. Kancil terkejut. "Siapa?" Lumo menggeleng. "Kami tidak tahu, tapi jika dibiarkan, negeri awan akan lenyap." Kancil menatap sekelilingnya. "Aku akan membantu." Lumo membawa Kancil ke bagian langit yang gelap. Awan di sana berubah menjadi hitam dan berat. Dari balik kabut, muncul sosok besar, awan gelap. "Aku mengambil cahaya itu," suaranya menggema, "karena aku selalu diabaikan." Kancil sempat takut, tapi ia mencoba berpikir. "Kamu tidak jahat, kamu hanya ingin diperhatikan," kata Kancil. Awan gelap terdiam. "Kalau kamu menghancurkan semuanya, tidak akan ada yang tersisa untuk melihatmu," lanjut Kancil. Suasana hening. Perlahan, cahaya kecil muncul dari dalam awan gelap. "Aku hanya kesepian," katanya pelan. Kancil tersenyum. "Kamu tidak sendirian." Awan gelap menjembalakan cahaya yang ia ambil. Seketika, negeri awan kembali bersinar. Langit cerah, awan-awan kembali indah. Lumo tersenyum bahagia. "Kamu menyelamatkan kami, Kancil." Kancil menggeleng. "Aku hanya mencoba memahami." Awan gelap kini berubah menjadi awan lembut yang tenang. Sebelum pulang, Kancil melihat negeri awan sekali lagi. Ia tersenyum. Petualangan ini mengajarkannya sesuatu. Bahwa tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekuatan. Kadang cukup dengan memahami dan peduli. Kancil kembali ke hutan dengan hati yang lebih bijak. Dan sejak itu, setiap kali ia melihat awan, ia tahu, di sana ada cerita yang pernah ia jalani.